Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, akhir-akhir ini banyak kasus-kasus korupsi. Bukan hanya korupsi uang, tetapi juga korupsi ucapan, korupsi macam-macam. Bahkan yang paling mengerikan itu ya korupsi kekuasaan itu. Jadi bukan hanya uang ya. Kalau uang iyalah itu memang sudah luar biasa. Indonesia ini pemimpinnya kok begitu ya. Dia sudah TNI, Polri yang tingkat paling tinggi, bahkan sudah jenderal-jenderal itu sudah ditatar, sudah di ini. Bahkan menteri-menteri itu kan sudah dibawa ke Magelang dulu itu, dilatih militer supaya dia paham tentang tugasnya dan supaya jujur. Nah ini yang penting. Kejujuran langka di Indonesia ini, Prof. Imam. Jadi orang yang jujur itu kok susah nyarinya. Semuanya, maaf kalau bahasa agamanya ya munafik, seakan-akan jujur tapi enggak gitu loh. Jadi itu kalau menurut agama terus pun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jujur itu kan sifat sebetulnya Mas Adi, yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dan itu sangat penting banget. Karena itu seringlah kita dengarkan pengajian-pengajian, ceramah-ceramah para kiai, para ulama yang menyampaikan kisah seorang yang kenal zaman Rasul waktu itu, kepingin masuk Islam. Apa ya Rasulullah, kami ingin mengamalkan ajaran Islam ini yang mudah, tapi dengan mudah itu saya bisa disebut sebagai seorang Islam yang baik. Ya. Apa jawab Rasulullah? Sebagaimana yang diterangkan oleh para kiai, para ulama itu. Jangan bohong. Dua kata itu memang menarik. Jangan artinya bohong. Jujur. Nah, lalu dengan begitu kan penanya ini kan jadi, kalau gitu Islam itu kan mudah. Gitu. Mudah sekali. Ternyata hanya kita itu disuruh untuk jangan bohong aja, udah ajaran penting gitu. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu kan sulit banget itu. Prakteknya itu sulit banget. Padahal dalam kehidupan sehari-hari itu kan tidak bohong tentu kepada siapa saja kan, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangganya, kepada siapa saja. Ternyata juga sulit. Tatkala misalnya minum, lalu ditanya minuman keras misalnya, kok kamu bau gitu kan? Apa kamu pernah minum? Kan harus mengatakan iya kalau memang dia minum. Padahal kalau mengatakan iya kan juga malu Mas Habib kalau di kelompok orang-orang yang tidak suka minum. Itu salah satu contoh kecil. Karena itu memang ajaran Islam itu kan itu tadi jujur, kebenaran. Maka lalu kan kalau itu dikaitkan dengan sifat kerasulan kan sifat sidik ya, sifat amanah ya, tabligh dan fatonah. Dan kalau sifat-sifat Rasul itu bisa ada kepada diri Muslim ya, setiap Muslim yang ada di Indonesia ya, Indonesia itu jadi bagus sebetulnya. Hanya problem itu coba mulai dari Mas Habib bertanya lah, survei kecil-kecilan kepada para pengusaha-pengusaha itu, mungkin mulai dari yang kecil sampai yang besar. Yang sulit itu apa? Di tengah-tengah orang pada menganggur cari pekerjaan, mereka kan sulit mencari orang yang memenuhi persyaratannya itu. Ialah harus jujur. Umumnya kan usaha-usaha kecil itu kan, mungkin juga yang besar. Itu menjadi bangkrut itu karena pegawai-pegawainya nggak jujur gitu. Nakal. Pegawainya nakal. Lalu kita membuat usaha gitu, awal-awalnya digrogoti dari bawah. Digrogoti dari dalam. Jadi memang susah. Kemarin saya itu kan setelah sholat tadi pagi setelah sholat, ada orang yang usaha itu Mas Habib, toko sembako itu kan. Nah dia yang digambarkan bisa membuka sekian banyak outlet itu ya. Tapi ternyata itu gagal ya. Kenapa? Karena kesulit mencari orang yang jujur ya.
pegawai yang jujur. Udah diajari, udah dikasih fasilitas, sudah digaji. Nah, menurut dia pantas cukup untuk makan, lalu kemudian dari kehidupan sehari-hari. Tapi juga ternyata itu tidak jujur. Modalnya saja, barang-barangnya itu habis, uangnya tidak disetor sebagaimana yang dihitung oleh pemiliknya itu. Makanya dikatakan sama saya, kalau nyebut saya kan, Abah, aduh Bah, berat sekali sekarang mencari orang yang jujur. Anak-anak muda yang katanya di sekolah itu sulit sekali. Dia bilang gitu. Jadi sebetulnya problem sifat ya, yang selalu merugikan kita semua itu adalah ketidakjujuran itu. Dan ini menurut hemat saya tidak saja di kasus yang kecil ya, hanya buka toko-toko sembako itu ya, tetapi juga semua lapisan, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Mula-mula orang berjuang untuk memperjuangkan kejujuran, untuk kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, kan begitu. Ngomongnya. Semua pemimpin kan begitu, Mas. Pidatonya menggebu-gebu. Tapi kenyataannya tidak. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ya karena memang kejujuran itu di dalam diri manusia itu sebetulnya ada dua sifat sekaligus ya. Yang kalau di dalam Quran itu disebut sifat-sifat mukmin dan sifat-sifat kafir. Di surat At-Taghabun ayat 2 itu dikatakan huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Allah telah menciptakan kamu sekalian itu, pada dirimu itu ada kekafiran dan pada dirimu itu ada mukmin. Lah, seringkali gitu kalau kita ngomong tentang mukmin dan kafir ya, iman dan kafir, seolah-olah kita ini yang iman, orang lain lalu kafir. Padahal sebetulnya keimanan dan kekafiran itu ada pada diri kita. Pada diri kita itu ada sifat kafir. Pada diri kita itu ada sifat-sifat yang dua itu dan sekaligus sifat-sifat kekafiran. Sifat-sifat mukmin itu tadi kita katakan adalah sidik, amanah, tabligh dan fatona. Itu sifat mukmin, turunan daripada sifat Nabi. Sifat Nabi itu. Tapi pada diri kita ini juga ada sifat kekafiran. Ialah hawa, nafsu, dunia, setan. Nah, sifat kekafiran ini tidak bisa dihilangkan pada diri kita. Sepanjang kita masih hidup, maka sifat itu masih ada. Muncul juga. Hanya persoalannya, sifat ini seharusnya ditekan, diarahkan untuk menjadi hal-hal yang bagus. Seperti misalnya hawa, nafsu, dunia, setan, menyenangi misalnya bernafsu berkuasa, nafsu untuk menjadi seorang kaya, menjadi orang terkenal. Bagaimana tetap semangatnya itu dihidupkan, tetapi diarahkan kepada hal yang positif. Misalnya berkuasa, tatkala berkuasa lalu dia tidak lalu mementingkan diri dan golongan, tapi juga mementingkan masyarakat pada umumnya. Tapi semangat berkuasa itu jangan dimatikan, gitu kan. Semangat misalnya agar ekonominya agar menjadi kaya, sekaya-kayanya. Tapi ketika kaya, jangan lalu kemudian digunakan untuk hal-hal yang negatif, untuk sombong, lalu kemudian untuk menindas orang lain dan seterusnya. Tapi diberikan kepada mereka yang masih memerlukan bantuan. Dan di situ. Nah, jadi agama ini sebetulnya bukan mematikan kekafiran yang ada pada diri, dan itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin, dan itu kalau dimanage secara bagus sebetulnya bisa dipakai untuk memajukan kehidupan di dunia ini. Hanya kekafiran itu harus dipimpin oleh iman ya, oleh mukmin. Sifat-sifat keimanan itu ialah sidik, amanah, tabligh dan fatona ini. Problem kita ini yang sangat sulit itu. Kekafiran itu mendominasi sifat iman. Seharusnya dengan beragama itu sifat iman itu memimpin kekafiran yang ada pada dirinya itu. Kelihatannya ibadahnya aku seperti tidak berkesan gitu. Nah,
Sebetulnya itu kalau Mas Nggak Habib ada. bicara tentang ibadah ya, Nggih. sebetulnya dari sholat saja itu udah cukup, Mas Habib. Lah ya, Sholatnya ada saja. kesannya kok bisa orang Sholat haji. itu saja itu sebetulnya sudah bisa memperbaiki hati kalau sholatnya itu tepat. Nggih, nggih, nggih. Sholatnya bukan lalu sekedar sholat dari sisi fisik, Nggih. dari sisi dahiliyah, tapi sholat yang berhasil apa namanya meraih kekhusyuan. Berkali-kali saya mengatakan menyitir ayat Al-Quran surat Al-Baqarah itu, Mas Habib. Ayat 45-46. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khawsin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena memang menjadi jujur itu bukan pekerjaan gampang, Mas Habib. Jujur itu tidak tergantung kepada latar belakang pendidikan seseorang. Lamanya ngaji di pesantren ya. Atau posisi seorang sudah menjadi guru besar atau sudah menjadi kiai besar. Bukan itu sebetulnya itu. Tergantung bagaimana ini bisa berhasil setiap hari itu 5 kali sehari semalam bertemu Tuhan kan. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khawsiin. Khawsiin siapa? Alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim, ketemu Tuhan. Orang-orang yang ketika sholat ketemu Tuhan. Yang selalu saya katakan bagaimana bertemu Tuhan itu. Bertemu Tuhan itu ya tidak mungkin karena Allah itu adalah walam yakullahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi sayun. Tidak mungkin. Tapi paling tidak tahu waktu bertemu, tahu tempat pertemuan dengan Tuhan. Waktu bertemu kapan? 5 kali sehari semalam dalam sholat itu kan waktu pertemuan dengan Tuhan sebetulnya. Tempat bertemu di mana? Nah, ketika sholat kok mesti harus menghadap kiblat. Nah, kiblat Baitullah. Baitullah sebetulnya yang ditandai dengan bangunan Ka'bah. Jangan disamakan antara Ka'bah dengan Baitullah. Yang dihadapkan itu adalah Baitullahnya itu ditandai dengan bangunan Ka'bah. Nah, ketika berada di Baitullah itu, maka penyakit hatinya dicabut. Kalau diterangkan dalam Quran itu. Karena itu lalu juga dikatakan inna sholata tanha anil fasa wal mukar. Karena ketika mereka seseorang itu sholat, di tempat pertemuan dengan Tuhan, maka penyakit hatinya dicabut. Nah, karena itu kalau kita umat Islam sekian banyak ya, mayoritas, dan mereka sholat, yang sholat saja kok tidak lalu bisa menjadi jujur, nah itu kan, yang sholat saja tidak bisa jujur. menjadi tidak jujur, maka jawabnya juga gampang. Ketika sholat, begitu takbiratul ikram, ingatannya kemana-mana. Begitu Allahu Akbar, ingatannya ke mall, ingatannya ke sawah, ingatannya ke toko, ingatannya ke bank, ingatannya lagi urusan-urusan ibu-ibu di dapur, padahal waktu sholat. Yang seperti itu sebetulnya, secara hakikat tidak sholat sebetulnya. Secara syariah ya, barangkali dikatakan sah ya. Tetapi secara hakikat dikatakan wa makana sholatuhum indal baiti. Tidaklah sholat di tempat ini, di Baitullah ini, ila mukaan wa tasyatan, kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Fadukul adaba bima kuntum takfurun. Main-main. Sholatnya itu hanya main-main. Hanya Nah, formalitas. kalau kita renungkan seperti ini, betapa banyak orang yang sholatnya itu hanya sekedar main-main. Akhirnya lalu tidak membentuk, tidak mengubah kepribadian yang luar biasa. dari tidak jujur menjadi jujur itu, Mas Habib. Tapi lalu persoalannya siapa yang bisa menjadikan orang itu sholat sedek khusyuk? Wong sholat itu sebetulnya perbuatan pribadi masing-masing. Walaupun kita ini lalu makmum ya di masjid, lalu imamnya juga tidak akan mampu bisa mengurus hatinya para makmumnya sekian banyak. Agama itu sebetulnya urusan ini pribadi itu kepada Allah. Kalau seseorang tidak punya niatnya untuk memperbaiki hatinya, ya bagaimana bisa berubah? Dia sendiri tidak ya sholat, tapi sholatnya misalnya hanya untuk melepas kewajiban gitu kan.
sholat, tetapi lalu kemudian juga tidak konsentrasi, tidak tahu bahwa sholat itu adalah komunikasi ruhaniah antara dirinya dengan Allah dan Rasul, Mas Habib. Nah, sulitnya adalah seperti itu. Jadi menjadi tidak mudah, manusia itu harus berubah, tapi yang mengubah itu tidak orang lain, tapi dirinya sendiri punya niatan untuk menjadi orang jujur itu. Nah, rupanya yang seperti ini jarang, dan karena itulah maka masyarakat yang jujur itu menjadi, kita kaya orang tidak jujur. Bangsa ini kaya orang yang suka bohong, orang nipu, orang tidak jujur. Ada yang mengkritik ngaten Pak Imam. Saya kan pernah di Amerika 2 tahun. Orang sana itu kan maaf ya, walaupun ada yang nakal juga, tapi kebanyakan takut. Contoh begini, kami beberapa orang nyewa mobil. Mobilnya itu rusak. Terus saya bilang, lah ini kan bisa dibawa ke bengkel, tidak, jangan, gitu. Kaget saya dulu, kenapa? Nah, kita harus jujur bahwa ini rusak, gitu. Harus lapor ke kantor sana. Jadi ada prosedur, Bro. Jadi itu yang pertama, ada teknologi lagi. Contohnya begini, waktu itu kan sudah ada mall, di sini belum. Saya lihat tidak ada satpam keliaran itu. Saya lihat kok orang pada jujur ya, nggak ngambil barang kecil-kecil itu yang mahal-mahal kadang-kadang. Kok bisa ya? Oh, itu ada sistem. Jadi bukan hanya sistem teknologi, itu pasti tidak kena bunyi nanti kalau keluar. Itu pertama. Tapi yang mengerikan, Bro Imam, kalau orang pernah tidak jujur, melakukan kriminal, selamanya dia susah hidupnya. Jadi kartu kreditnya dimatikan, terus susah nyari apa namanya ya fasilitas-fasilitas negara lah, karena itu dihukum berat sudah. Orang takut hukuman berat itu. Jadi itu antara lain, Prof. Imam. Jadi walaupun begitu ya masih ada yang melanggar, tapi kan tidak segawat apalah ini budaya-budaya masyarakat di sini. Kita misalkan ya di sini mau ngomong apa aja, korupsi. Sudah bertriliunan, hukumannya berapa? Kadang-kadang malah dia dihukum di penjara tapi dapat fasilitas rumah kontrak di sekitar penjara, itu kan mengerikan. Saya kira sistemnya. Jadi kalau saya katakan kita ini kaya orang tidak jujur ya, bangsa ini kaya orang tidak jujur. Tapi sebenarnya tidak berarti bahwa semua tidak jujur, Mas. Saya itu, Mas Habib kan, kalau ke rumah saya itu kan di Trenggalek, kampung, Mas Habib. Saya masih punya rumah, Mas, di sana, tinggalan orang tua itu. Tapi di rumah itu ada masjid, ada apa namanya, sekolahan madrasah. Rumah kaya saya itu tidak ada yang nunggu, Mas. Kosong, Pak. Kosong. Di dalamnya masih ada namanya televisi, yang namanya lemari, yang isi apa macam-macam itu. Dan juga ada kebun kelapa macam-macam ada di situ. Tapi juga tidak ada orang nyuri itu di situ, Mas. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ada apa namanya kelapa ya, di rumah saya ada kelapa, itu tetangga itu ngambil, Mas Habib. Tetangga saya itu mengambil. Lalu kemudian ketika hasilnya dapat itu sudah memenuhi kesepakatan, dia mengambil separuh. Oh, jadi kalau apa namanya aman ya? Kalau aman, mereka dia jujur. Jadi kalau misalnya katakanlah 1 bulan mendapatkan 100. 1 bulan dapat 100 biji misalnya ya. Lalu kemudian dijual laku berapa kali 500 macam. Dia ngambil separuh, yang separuh letakkan di meja di situ. Jujur banget. Kan jujur banget itu. Jadi sebetulnya di negeri kita ini juga masih ada. Bisa. Orang-orang yang jujur kayak gitu. Hanya memang kalau saya lihat itu kan mereka itu kan ada komunitas kan sholat di masjid saya itu. 5 waktu itu ramai gitu kan di set itu. Maka lalu saya gambarkan bahwa kejujuran itu sebenarnya juga bisa diraih, dirawat ya lewat sholat jamaah di masjid itu. Karena itu kalau ada orang mengatakan di Amerika, di Eropa, lalu kemudian mana jujur dan di Indonesia pun juga ada orang yang mungkin jujur. pakai sistem. Seperti misalnya di sini, Mas Habib ya, saya kan ada ini apa itu namanya tanaman itu loh, anggur itu. Ada orang yang datang sholat di situ, lalu kepingin anggur, lalu ngambil dua ini, nyicipin. Untuk nyicip itu. Ketika pulang, gitu kan? Ketika pulang,
dia itu lalu mikir, iya ya saya itu kok ngambil, jangan-jangan apa yang saya makan itu udah halal, lalu menjadi darah saya. Akhirnya apa? Lapor. Akhirnya enggak, nulis surat, yang surat itu disempitkan di pagar situ, yang di dalamnya itu ada uangnya. Ya Allah. Coba ini di kota coba, kok ada kayak begitu? Masih ada orang Masih ada orang jujur itu masih ada yang seperti ini. Mungkin dia bisa merawat hatinya itu. Nah, saya kira itu Mas. Oke, matur nuwun sangat Pak Imam. Jadi ada banyak pengalaman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.